Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zia Abdul Syahid dengan BP 21109121034. Nah, pada kali ini saya akan melakukan pembahasan soal ujian akhir semester termodinamika 1. Soal yang pertama yaitu jelaskan menurut hukum termodinamika kedua, kenapa efisiensi termal sebuah mesin Carnot tidak bisa mencapai 100%. Nah, jawabannya itu hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya, tapi akan ada energi yang menjadi tidak berguna atau terbuang. Mesin Carnot tidak dapat mesin Carnot tidak dapat mencapai efisiensi 100% karena panas input tidak bisa dikonversikan keseluruhan menjadi kerja yang berguna. Beberapa dari panas input akan menjadi energi-energi yang tidak berguna atau terbuang ke lingkungan. Kemudian soal selanjutnya itu soal nomor 2. Output daya turbin uap adiabatik adalah 5 megawatt dan kondisi keluar uap seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Dapat dilihat pada gambar di samping, eh, dapat diketahui yaitu P1 sama dengan 2 megapascal, T1 dengan 400 derajat Celcius. Volume yang pertama itu 50 m per second. Kemudian Z1 sama dengan 10 M. Kemudian W out-nya sama dengan 5 megawatt mega MW dan P2 sama dengan 15 kPa, X2 sama dengan 0,90, P2 sama dengan 180 M per second, dan Z2 sama dengan 6 meter. Nah, di sini kita menentukan yang pertama yaitu bandingkan besaran delta H, delta KE, dan delta PE. Kemudian yang kedua itu B, tentukan kerja yang dikeluarkan per satuan massa uap yang mengalir melalui turbin. Yang kemudian yang C, hitung laju aliran massa uap. Nah, di sini kita mempunyai dua asumsi. Pertama, sistem ini dalam keadaan steady. Kemudian delta M CV sama dengan 0 dan delta E CV sama dengan 0. Kemudian yang kedua, sistem merupakan adiabatik dan tidak ada perpindahan panas. Misalnya kita masuk ke pembahasan yang A, tekanan yaitu tekanan pertama yaitu 2 megapascal dan suhu yang pertama itu 400 derajat Celcius. Nah, untuk menentukan H kita eh, dapat dapat diperoleh dari tabel A6 yaitu sebesar 3.248,4 kilojoule per kilogram. Sama diperoleh melalui HF tambah X2 HFG sama dengan 225,94 tambah 0,9 dikali 2372,3 kJ per kg sama dengan 2361,001 kJ per kg. Maka diperoleh delta H sama dengan H2 kurang H1 sama dengan 2361,01 dikurang 3248,4 kJ per kg sama dengan negatif 887,39 kJ per kg. Kemudian untuk menentukan delta KE itu dengan menggunakan rumus V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat per 2. Itu 180 M per second kuadrat dikurang 50 M per second kuadrat dibagi 2. Kemudian dikali 1 kJ per kg per 1000 M kuadrat per S kuadrat. Kemudian dihasilkan nilai sebesar 14,95 kJ per kg. Kemudian untuk delta KE atau energi kinetik yaitu rumusnya G dikali Z2 dikurang Z1. Kemudian dimasukkan angka-angkanya diperoleh 9,81 M per second kuadrat dikali dikali 6 kurang 10 M dikali 1 kJ per kg per 10 per 100 meter kuadrat per second kuadrat sama dengan negatif 0,04 kJ per kg. Kemudian untuk soal yang B, aliran energi masuk sama dengan aliran energi keluar. Aliran rumusnya itu aliran massa dikali H1 tambah P1 kuadrat per 2 kali GZ yang pertama. Itu nilainya sama dengan W keluar tambah aliran massa dikali H2 tambah V2 kuadrat per 2 GZ yang kedua. Kemudian diperoleh kerja atau usaha keluar sama dengan minus H2 dikurang H1 tambah V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat per 2 ditambah G Z2 kurang Z1 sama dengan negatif delta H ditambah delta KE ditambah delta PE yaitu negatif dalam kurung dikali negatif min 887,39 ditambah 14,95 dikurang 0,04 kJ per kg. Didapatkan nilai 872,48 kJ per kg. Kemudian untuk soal yang C, untuk laju aliran massa dengan rumus
usaha keluar dibagi usaha masuk sama dengan 500 kJ per S dibagi 872,48 kJ per sekuen diperoleh nilai 5,73 kg per sekuen. Selanjutnya untuk soal nomor 3, kompartemen makanan lemari es ditunjukkan pada gambar di samping. Dipertahankan pada suhu 4 derajat Celcius dengan menghilangkan panas darinya dengan kecepatan 360 kJ per menit. Jika input daya yang diperlukan untuk lemari es adalah 2 kW, tentukan yang pertama A, koefisien kinerja lemari es, dan B, laju pelepasan panas ke ruangan yang menampung lemari es. Langsung aja kita bahas. Eh, untuk yang soal A, COPR atau koefisien kerja dari kulkas yaitu KL per Q per W atau Q per usaha net yang masuk W usaha yang masuk sama dengan 360 kJ per menit dibagi 2 kW dikali 1 kW per 60 kJ per menit. Dihasilkan diperoleh nilai 3. Kemudian uh, untuk laju pelepasan panas yaitu KL ditambah usaha yang masuk sama dengan 360 kJ per menit ditambah 2 kW dikali 60 kJ per menit per 1 kW sama dengan 480 kJ per menit. Kemudian untuk soal nomor 4, uap memasuki turbin adiabatik dengan mantap pada 3 MPa dan 400 derajat Celcius dan keluar pada 50 kPa dan 100 derajat Celcius. Jika keluaran daya turbin adalah 2 MW, tentukan A, efisiensi isentropik turbin, dan B, laju aliran massa uap yang mengalir melalui turbin. Untuk gambarnya dapat kita lihat pada samping, itu P1 sama 3 MPa, T1 sama 400 derajat Celcius, kemudian W-nya 2 MW, dan P2 50 kPa, T2 T2 sama dengan 100 derajat Celcius. Maksud saja kita memiliki dua asumsi di sini, yaitu pertama terdapat pada kondisi steady yang stabil, kemudian yang kedua itu perubahan energi kinetik dan potensial. Wah, masih recording mah. Nah, di sini kita memiliki dua asumsi. Yang pertama yaitu terdapat pada kondisi steady yang stabil, dan yang kedua perubahan energi kinetik dan potensial dapat diabaikan. Eh, untuk yang pertama itu soal A yaitu efisiensi isentropik. Kita mengetahui eh, tekanan yang pertama yaitu 3 MPa pada suhu 400 derajat Celcius. Diperoleh pada tabel A6. Kita dapat mendapatkan H1 yaitu 3.231,7 kJ per kg. Kemudian untuk S1-nya 400 derajat Celcius. Pada tekanan kedua, untuk tekanan 50 kPa pada suhu 100 derajat Celcius didapatkan pada tabel A6 yaitu H2-nya H-nya sebesar 2.682,4 kJ per kg. Kemudian P2-nya sama dengan 50 kPa, di mana S2 sama dengan S1. Untuk SF yaitu 1,0912 kJ per kg, SG sama dengan 7,5931 kJ per kg. Untuk mencari X2S yaitu S2S dikurang SF per SFG. Kita masukkan nilainya 6,9235 dikurang 1,0912 per 6,5019. Didapatkan hasil 0,897. H2X sama dengan HF tambah X2X dikali HFG. Kita masukkan nilainya 340,54 tambah 0,897 dikali 2304,7. Didapatkan hasil 2409,9 kJ per kg. Untuk mencari efisiensinya, kita masukkan rumus H1 kurang H2A dibagi H1 kurang H2X. Kita masukkan nilainya 3.231,7 dikurang 2.682,4 dibagi 3.231,7 dikurang 2.407,9. Didapatkan nilai 0,667 atau setara dengan 66,7%. Kemudian selanjutnya untuk mencari laju aliran massa uap, yaitu laju aliran masuk sama dengan laju aliran keluar. Laju aliran massa H1 sama dengan WA out ditambah MH2A. Usaha yang keluar sama dengan laju aliran massa dikali H1 dikurang H2A. Masukkan nilainya 2 MW dikali 1000 kJ per sekon dibagi 100 MW sama dengan
dikali 3.231,7 dikurang 2.682,4. Didapatkan laju aliran massa yaitu 3,64 kg per second. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.